Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu dalam rangka Hari Asma Sedunia yang diperingati setiap Selasa pertama di bulan Mei ya. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. 18 juta orang di Indonesia mengidap asma ya, luar biasa banyak sekali. Kenali gejala dan pemicunya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Hari Asma Sedunia dirayakan setiap hari Selasa pertama di bulan Mei. Pengidap asma di Indonesia sendiri hingga saat ini masih tergolong tinggi. Tercatat total pengidap asma di Indonesia mencapai 18 juta orang. Mereka terdiri dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Dokter spesialis paru yang juga tergabung dalam Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Arif Bahtiar mengatakan penyakit asma memang tidak hanya menyerang anak, tapi orang dewasa hingga lansia. Hampir setengah penduduk Indonesia kena asma, pengidapnya dari beragam usia ya, karena memang asma tidak hanya menyerang anak-anak, kata Arif dalam webinar yang digelar PDPI bertepatan dengan Hari Asma Sedunia Selasa. Bahkan kata dia, saat ini berdasarkan catatan dari Global Asthma Report 2022 disebutkan bahwa penderita asma di seluruh dunia telah mencapai angka 262 juta jiwa ya, setara jumlah penduduk Indonesia. Gejala, penyebab, dan pencetus asma. Arif menyebut tidak ada yang tahu pasti kenapa seseorang bisa mengalami asma, namun banyak kasus asma yang diturunkan secara genetik. Biasanya memang ada riwayat keturunan dari orang tua ya, kata dia. Asma juga bukan merupakan penyakit yang bisa disembuhkan. Meski begitu, tingkat kekambuhan bisa dikendalikan. Asma ini tidak bisa sembuh, hanya bisa diminimalisir gejalanya, artinya ya diatur saja, kata dia. Gejala asma bisa bervariasi, bahkan bisa berbeda dari waktu ke waktu. Umumnya gejala juga muncul di malam hari. Gejala biasanya akan semakin berat jika dipicu alergi. Berikut beberapa gejala asma yang perlu diketahui: batuk, sesak napas, mengi atau napas berbunyi, dada terasa berat. Selain gejala, penting untuk mengetahui apa saja pencetus asma. Biasanya pencetus akan menyebabkan asma kambuh atau memberat. Berikut beberapa hal yang bisa memicu timbul atau asma kambuh. 1. Alergi. Jika pasien alergi terhadap barang atau kondisi tertentu, asma bisa muncul. Misalnya alergi terhadap serbuk sari, jamur, hingga bulu hewan. 2. Polusi. Paparan iritan dan polusi udara juga bisa menyebabkan asma kambuhan. 3. Infeksi pernapasan. Saat mengalami infeksi pernapasan seperti flu atau pilek, orang yang memiliki riwayat asma bisa kambuh. Kondisi cuaca. 4. Kondisi cuaca. Udara yang terlalu dingin atau panas bisa memicu asma, terutama jika pergantian udara dari dingin ke panas tidak teratur. 5. GERD. Orang yang memiliki penyakit asam lambung, MAH, dan GERD bisa mengalami asma, terutama saat stres atau depresi yang jadi salah satu pemicu penyakit GERD. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan Hari Asma Sedunia yang patut kita peringati ya, untuk mengingatkan terkait masih ada ancaman terkait tingginya ya penderita asma, terutama di Indonesia, yaitu sampai 18 juta orang. Dan ini diderita tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga orang dewasa, termasuk juga lansia ya. Totalnya kalau sedunia itu 262 juta jiwa, artinya hampir seperti satu penduduk ya Indonesia. Jadi luar biasa besar, masih tinggi, dan perlu ada perhatian ya. Tentu saja memang dari dokter sendiri memang belum ada yang tahu pasti gitu ya, kenapa seseorang itu bisa mengalami asma, tetapi ya minimal hal yang perlu kita ketahui untuk menghindari ini penting ya, yaitu kita mengenali gejala dan pemicunya ya. Misalnya tadi alergi, polusi, infeksi pernapasan, kondisi cuaca, dan GERD ya. Ya itu ya sobat sekalian terkait Hari Asma Sedunia, yang penting kita beri perhatian bersama ya,
Barangkali kita ada saudara yang terkena pengidap asma yang penting untuk kita beri support untuk terus menjalankan hidup dengan sehat ya. Dan tentu saja kita yang masih sehat tentu saja harus terus ya mempertahankan pola hidup sehat. Itu ya sobat sekalian. Saya juga terus merekomendasikan ya untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh agar tidak cepat sakit, karena kesehatan kembali lagi adalah investasi kita untuk jangka panjang ya. Untuk itu saya rekomendasikan untuk selalu mengkonsumsi produk herbal ya. Herbal itu alami ya, yaitu propolis. Propolis adalah produk turunan lebah selain madu yang manfaatnya luar biasa, dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah ya. Yang ini yang merah ini adalah produk premium karena sudah memakai teknologi nano. Manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol, asam urat ya, imunitas tubuh ya, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek, tumor, mah, kanker, ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi sapu jagat ya. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, BPOM dan INEA. Kemudian untuk varian yang selanjutnya yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain ya, yang biru. Sesuai namanya, manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan. Ini bukan madu biasa karena ini dari nektar tanaman di hutan. Variannya banyak, ada madu hutan Jambi ya, Kalimantan, Flores, Sumbawa dan lain sebagainya dengan manfaat masing-masing. Sama, link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elko, di Tokopedia atau Shopee, dan bisa gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.